بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kembali kita bersama pemateri kita Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian beliau yang selama ini tentang rasionalitas Qur'ani. Pada tema 71 kemarin dikatakan bahwa orang munafik yang tidak bertobat atas perbuatannya mati dalam keadaan fasik. Apa makna dan kaitan kata fasik dan munafik, Pak Iswan? Terima kasih Pak Ripin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua. Amin. Dan ridha Allah. Apa yang ditanyakan tadi mungkin mengulangi apa yang sudah kita bahas di tema 71 yang lalu, yaitu masalah munafik. Nah, apa yang ditanyakan Pak Arifin tadi, mungkin saya mencoba kita melihat dulu, mengulangi surah At-Taubah ayat 84 yang kita sampaikan kemarin. Di sana Allah berfirman, wala tusalla ala ahadin minhum mata abada. Jadi Allah mengatakan janganlah kamu sekali-sekali mensalati salah seorang yang mati di antara mereka, wala taqum ala qabrihi, dan janganlah kamu berdiri, maksudnya berdiri itu sambil mendoakan di atas kuburnya, begitu. Ini untuk orang yang Allah katakan sebagai orang munafik, begitu. Orang munafik. Innahum kafaru billah, karena mereka itu dia sudah kafir terhadap Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan dia mati dalam keadaan fasik. Jadi di sini dapat kita lihat ayat ini menyatakan bahwa orang munafik itu adalah orang fasik, karena Allah menyatakan jangan mensolati dan mendoakan mendiri di atas kuburnya, dan dia itu mati dalam keadaan fasik. Nah, sekarang kalau kita lihat kata fasik ini berasal dari vokal dasar fasaka yang bermakna dia keluar dari sesuatu. Nah, keluar dari sesuatu. Nah, dalam contoh di atas ini kita yang lalu kita sudah mengetahui bahwa Ubay yang masuk Islam pada waktu itu kita tahu bahwa tapi di dalam pikirannya dia tidaklah benar-benar sebagai orang Islam. Artinya yang iman yang seharusnya tertanam di dalam diri Ubay ini menyebab dia berpikiran lain. Artinya dia memanfaatkan kedekatannya dengan orang Islam, menampakkannya seperti orang Islam ini, tapi sebenarnya pikirannya di luar dari apa yang dikehendaki Islam, begitu. Nah, yang munafik inilah, yang pikirannya keluar inilah ini makanya dia disebut fasik, sebagaimana makna dasar daripada fasik ini. Kenapa dikatakan keluar? Karena pikirannya tidak sesuai dengan komitmennya. Dia bersyahadat percaya kepada Allah, dia masuk Islam, tapi pikirannya hanya ingin merusak Islam. Nah, jadi kalau kita lihat, fasik ini dapat kita pahami sebagai orang yang pikirannya yang dia lakukan secara sadar menyimpang dan keluar dari, kalau kita dulu membahas nilai-nilai kebenaran yang kita katakan sebagai al-haq itu, berarti dia keluar dari al-haq dan komitmen yang sudah dinyatakannya dengan mengucap syahadat masuk Islam tadi. Dia keluar dan
di keluarnya itu tujuannya merusak sistem akidah umat, merusak merusak ajaran Islam, merusak perkembangan Islam. Nah, inilah hubungan antara orang munafik jadi terhadap apa yang dikatakan tadi orang fasik. Jadi yang dianggap fasik ini pikirannya gitu. Kalau munafik kemarin kan kita bahas sifatnya. Sana dia ngomong A, di sini ngomong B. Nah, sifatnya itu ada di dalam pikirannya sehingga dia berbuat begitu. Nah, apa yang ada di dalam pikirannya inilah makanya dia disebut orang fasik. Nah, itu makna fasik. Tapi orang munafik yang fasik ini kan suka dideteksi, Pak Iswan. Iya. Bagaimana cara kita untuk mendeteksinya gitu, untuk menghindarkan agar tidak terjadi kerusakan atau kemudarat akibat perbuatan orang fasik ini? Iya, artinya memang orang munafik ini yang sehari-hari kan kita kenal, ada yang namanya orang bilang main dua kepala atau apa, banpol, mata-mata. Yang ya ini kan perbuatan tergantung tujuannya ya. Nah, ini kan perbuatan yang sana ngomong A, di sini ngomong B. Nah, inilah yang awal yang saya katakan tadi, yang saya katakan pada tema 71 itu, di zaman Rasulullah di Mekah, kita tahu yang mana kawan, yang mana lawan begitu. Yang ada hitam putih. Nah, kalau ini orang fasik, ini orang abu-abu. Jadi susah untuk mendeteksi benar enggak yang diomongkannya ini memang benar-benar atau maksudnya tujuannya lain begitu. Nah, oleh sebab itu Allah sudah mengingatkan di dalam surah Al-Hujarat di ayat 16 itu Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, Allah katakan, in ja'akum fasiqun, kalau datang kepada kalian itu orang fasik, binabain, dengan membawa suatu berita, Allah katakan, fatabayyanu, kau periksa dulu, kau teliti dulu berita itu, kau pikirkan dulu, benar enggak berita yang dibawa oleh orang yang namanya orang fasik ini, orang fasik ini. Antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai kamu itu menimpakan musibah kepada suatu kaum, pada suatu kaum itu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kamu menjadi menyesal. Artinya begini, kalau ada berita yang dibawa orang fasik ini kau periksa dulu, sebab orang fasik ini di samping kita susah mendeteksi, tapi ada orang-orang yang mampu mencurigai, orang mampu melihat. Ini contohnya seperti Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ketika Rasulullah ingin mensalati Ubay, Umar bin Khattab menarik baju Rasulullah. Dia bisikkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia itu orang fasik. Nah, ini berarti kan ada orang-orang yang mampu mengetahui tipe-tipe ciri-ciri daripada orang fasik ini, begitu. Nah, jadi di sini harus tabayyun dulu. Kata tabayyun di sini pada ayat yang saya sebutkan tadi, mengadakan penelitian terlebih dahulu yang dalam hal ini tentu terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh orang-orang itu. Jangan sampai informasi itu dapat merusak suatu kaum, dapat merusak teman kita, karena kita tidak tahu kebenaran daripada informasi itu, begitu. Nah informasi ini misalnya kalau kita contohkan yang selama ini misalnya sampai kepada kita, misalnya oleh para pakar-pakar hadis, pakar-pakar ahli sejarah, ini termasuk salah satu misalnya yang disebut dengan berita-berita Israiliyat. Nah, berita-berita Israiliyat ini biasanya ada berita-berita yang kadang-kadang dia bertentangan dengan akidah,
tapi selalu dihembuskan di dalam kelompok Islam supaya kita meyakini hal-hal apa yang sudah yang disampaikan kepada kita begitu. Kan tadi saya katakan bahwa fasik ini adalah pemikiran-pemikiran yang ingin tujuannya merusak Islam. Nah, ini yang cara daripada untuk kita terhindar daripada berita-berita yang dibawa orang fasik gitu. Bagaimana pemahaman dalam pemikiran Islam yang kadang-kadang juga membuat perpecahan umat? Bukankah akibat kurang lebih gak dengan perbuatan fasik? Iya. Ya, seperti sekarang kan kita nih kan banyak sana aliran A, di sini aliran B, sehingga akibatnya kan kadang-kadang banyak contoh yang perpecahan, malah pertumpahan darah di antara pemikiran A terhadap Islam, yang satu pemikiran B, masing-masing mempertahankan pikirannya begitu. Nah, kalau tadi Pak Arifin katakan akibatnya memang sama ya, kalau kita lihat sama aja akibatnya yang dilakukan tujuannya orang fasik tadi mengadakan perpecah belah. Nah, kita yang berpikir saling berbeda bertentangan ya ini berpecah belah juga begitu. Nah, ini sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Sebab tadi kan saya katakan bahwa kata kunci orang fasik ini dia kafir terhadap Allah dan Rasul kan, seperti surah di At-Taubah 84. Jadi pikiran awalnya yang sudah dibangunnya itu sebenarnya dia sudah berlandaskan pada kekafiran kepada Allah dan Rasul. Nah, sedangkan perbedaan pikiran kita, misalnya saya dengan Pak Arifin berbeda bagaimana misalnya menafsirkan ayat, bagaimana aliran di dalam Islam, bagaimana hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran agama, yaitu usaha seorang muslim atau kelompok muslim menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran. Artinya tujuan awal daripada mereka itu semuanya baik, artinya baik dalam rangka untuk mengembangkan Al-Quran gitu. Nah, tapi karena masing-masing kelompok-kelompok ini di antara kita ini kadang-kadang masing-masing berkeras bahwa di sana salah, sini betul, di sini betul, di sana salah. Nah, ini yang menyebabkan mungkin para pengikutnya, para kelompok-kelompoknya ini yang menyebabkan saling mempertahankan. Nah, inilah yang membuat perpecahan begitu. Nah, oleh sebab itu di dalam pentakwilan, di dalam penafsiran ini mungkin perlu adanya suatu verifikasi yang sehingga apa yang dihasilkannya itu tidak merusak kelompok-kelompok di dalam umat Islam ini yang akibatnya seperti yang dilakukan oleh orang fasik gitu. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kan tadi Pak Arifin katakan hasilnya sama saja membuat perpecahan gitu kan. Nah, ini kan akibat gitu. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat bahwa kalau begitu Allah sebenarnya tidak melihat akibat daripada apa yang dilakukan, tapi sebab. Kan tadi orang munafik, orang fasik ini kan sebabnya dia fasik, dia pengen menghancurkan umat Islam, akibatnya umat Islam hancur. Nah, sedangkan kita yang hasil pemikiran agama tadi kan berangkatnya bukan dari kejelekan, ingin membangun Islam, cuma akibatnya bisa membuat kehancuran, perpecahan. Nah, itu mungkin karena kurang verifikasi, kurang saling berkomunikasi, kurang kebersamaan. Jadi artinya Allah dalam hal ini dia tidak melihat hasil. Kalau bahasa sederhananya, Allah tidak melihat hasil, Allah melihat proses. Nah, di sini contohnya sehari-hari saja, misalnya
Kalau hasil bisa sama. Misalnya saya dapat uang 10 juta gitu. Pak Arifin dapat uang 10 juta. Kan sama hasilnya. Akibat hasilnya kan sama. Tapi mungkin saya mendapat dengan cara yang tidak benar, Pak Arifin mendapat dengan cara yang benar. Nah, jadi dalam hal ini Allah bukan melihat akibat daripada perbuatan, tapi berangkat daripada apa yang ada di dalam hati. Nah, oleh sebab itu kita sering mendengar orang mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi kedua orang ini berbeda. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Allah dalam konteks ini di surah As-Sajdah ayat 18. Di situ Allah katakan apa mangkana mu'minan apa mangkana mu'minan kaman kana fasiqan. Apakah sama orang-orang mukmin dengan orang kafir itu? Nah, itu la yastawun. Allah katakan la yastawun. Dua hal itu tidak sama. Karena apa? Karena dari pemikirannya berbeda. Yang satu pemikirannya awalnya diletakkan dasarnya ingin merusak Islam, sedangkan yang satu lagi orang mukmin pemikirannya ingin mengembangkan Islam. Cuma ada ketidaksadaran, ada kekurangan mungkin. Nah, ini masalah lain yang harus kita pecahkan bersama gitu. Apa perbedaan dan persamaan yang mendasar antara munafik dan fasik? Nah, kalau kita lihat tadi Allah kan menghubungkan di surah At-Taubah 84 itu kan Allah menghubungkan orang munafik dengan fasik gitu ya. Gitu kan Pak Arifin ya. Nah, Pak Arifin nanya apa perbedaan dan persamaannya orang fasik sama orang munafik. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, jika munafik itu aktivitasnya itu merusak akidah tidak secara terang-terangan kan. Munafik ini kan wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau bilang sini dia beriman, wa iza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum, ngomong di sana dia lain begitu. Nah, jadi orang fasik ini melakukannya orang munafik ini melakukannya tidak secara terbuka. Nah, ini perbedaannya. Sedangkan orang fasik, nah ini melakukannya secara termasuk juga secara terbuka, secara terang-terangan. Dia melawan, dia tapi melalui pikiran-pikiran, merusak melalui pikiran-pikiran sehingga umat Islam menjadi pecah. Nah, kalau kita lihat persamaannya, ya persamaannya tadi tujuan akhir sama, keduanya bertujuan ingin merusak akidah atau merusak Islam, dan itu dilakukannya secara sadar. Sedangkan yang tadi orang mukmin yang membuat perpecahan umat, dia melakukan pemikiran dalam rangka tafsir dan takwil. Jadi kalaupun ada kesalahan, dia melakukan tidak dengan secara sadar. Nah, oleh sebab itu Rasulullah ada hadisnya, kalau orang berijtihad itu tidak tahu hadis ini sahih atau tidak, tapi ada hadis yang kalau dia salah, dia sudah dapat satu, kalau dia benar, dia sudah dapat pahala dua daripada. Nah, karena awalnya pikirannya bukan seperti itu gitu. Nah, hal ini dapat kita lihat misalnya pada surah Al-Maidah tentang perbedaan ini, perbedaan tujuan ini. Di sana Allah mengatakan di surah Al-Maidah ayat 81, di situ Allah katakan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, sekiranya mereka beriman kepada Allah dan nabi, wa ma unzila ilaihi ma attakhazuhum auliya, dan apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu sebagai aulia, sebagai walinya, sebagai penolongnya, pelindungnya. Walakinna katsiran manhum fasiqun. Tapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang fasik ini nampak dia
dia minta tolong kepada orang-orang orang-orang musyrik. Nah, orang musyrik ini kan musuh kepada umat Islam pada waktu itu kan cara terbuka. Musyrik Mekah itu kan cara terbuka memusuh orang Islam. Nah, orang-orang munafik ini nampak yang tadi susah dideteksi ini, dia ciri-cirinya kata Allah biasanya dia minta perlindungan, minta tolong kepada orang-orang musyrik itu gitu. Nah, ini yang diingatkan diingatkan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah katakan, nah mereka itulah kebanyakan orang-orang yang fasik. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema kita kali ini, Pak Islam? Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, jadi fasik ini atau orang-orang yang fasik ini adalah orang-orang yang di dalam pemikirannya, yang diawali oleh di dalam pemikirannya ini dia bertujuan untuk menimbulkan suatu musibah, suatu kekacauan di kalangan kaum muslimin dengan memecah belah, dengan menggunakan trik-trik, dengan menggunakan pemikiran-pemikiran yang melenceng daripada akidah Islam, yang melenceng daripada al-haq sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Nah, perbedaannya ini antara orang fasik dan orang munafik ini, orang fasik ini melakukannya secara terbuka sehingga mudah kita mengamatinya, sedangkan orang-orang munafik dia melakukannya secara terselubung. Tapi Allah mengingatkan ada ciri-cirinya. Lihat saja kawan-kawannya, dia minta tolong dengan siapa kan? Ini yang disampaikan Allah. Saya kiranya itu yang dapat saya sampaikan tentang makna kata fasik di dalam Al-Quran yang sering digunakan Allah. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih Pak Ripin. Demikian para pemirsa, kajian kita kali ini mudah-mudahan menambah hasanah ilmu kita. Sampai ketemu di lain episode. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.